Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Jumpa lagi dengan Pendeta Fransisang. Saat ini saya akan membagikan perenungan mengenai mengapa hari Sabat itu sangat penting dalam Alkitab. Mengapa dalam Dekalog atau 10 perintah Allah terdapat kata ingat. Mari kita belajar bersama pelajaran ke-21 dengan judul Sabat dan Dunia Alamnya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita sama-sama untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur berterima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini menjadi bagian kami. Teristimewa ketika kami melanjutkan lagi seri pelajaran firman Tuhan dengan tema mengapa hari Sabat begitu penting. Saat ini Tuhan, kami mau memohon supaya Roh-Mu yang kudus akan menuntun kami untuk bisa memahami akan firman-Mu melalui lembaran-lembaran Alkitab yang akan kami pelajari. Berbicaralah kepada kami karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab Mazmur pasal 19 ayat 2. Firman Tuhan berkata demikian. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Oleh sebab itu, melalui penciptaan kita harus mengenal Khalik itu. Buku alam adalah sebuah buku pelajaran yang besar yang berhubungan dengan kitab suci yang harus kita gunakan untuk mengajar orang lain dari hal tabiatnya dan menuntun domba-domba yang hilang kembali kepada Allah. Manakala pekerjaan Allah dipelajari, Roh Kudus akan menyinarkan keyakinan ke dalam pikiran. Ini bukanlah keyakinan yang dihasilkan oleh pemikiran yang logis, tetapi kecuali pikiran telah terlalu gelap untuk mengenal Allah, mata terlalu kabur untuk melihat Dia, telinga terlalu tuli untuk mendengar suaranya, maka suatu arti yang lebih dalam dipahami dan kebenaran-kebenaran rohani yang luhur dari firman yang tertulis itu terkesan dalam hati. Maksud Kristus dalam pelajaran perumpamaan ini ialah sesuai dengan tujuan hari perhentian. Allah memberikan kepada manusia peringatan dari hal kudus pekerjaannya, agar mereka dapat melihat Dia dalam perbuatan tangannya. Hari perhentian meminta kita untuk memandang hasil ciptaannya serta kemuliaan Khalik. Dan oleh sebab Ia ingin kita berbuat hal itu, sehingga Yesus menghimpunkan pelajaran-pelajaran yang berharga ini dengan keelokan benda-benda alam. Pada hari perhentian kudus, di atas segala hari-hari yang lain, kita harus mempelajari pekabaran-pekabaran yang ditulis Allah bagi kita dalam alam. Kita harus mempelajari perumpamaan juru selamat, di mana Ia mengucapkannya di ladang, di bawah pohon, di bawah langit yang terbuka, di atas rumput-rumput, dan di tengah bunga-bunga. Kehadirannya adalah nyata di hadapan kita dan berbicara ke dalam hati kita tentang damai sejahtera dan kasih-Nya. Dan Kristus telah menghubungkan ajarannya tidak saja dengan hari perhentian, tetapi juga dengan pekan pekerja. Ia mempunyai hikmat bagi orang yang membajak dan menabur benih. Dalam membajak dan menabur, menanam dan menuai hasilnya, Ia mengajarkan kepada kita untuk melihat gambaran dari pekerjaan rahmat dalam hati. Demikianlah dalam setiap bidang pekerjaan yang bermanfaat dan setiap sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan. Ia ingin
kita mendapatkan pelajaran dari kebenaran ilahi, maka pekerjaan kita sehari-hari tidak lagi menyerap perhatian kita dan membawa kita untuk melupakan Allah. Ia akan terus-menerus mengingat kita dari hal khalik dan penebus. Pemikiran tentang Allah akan melintas seperti benang emas melalui segala kekhawatiran rumah tangga dan pekerjaan kita. Bagi kita, kemuliaan wajahnya sekali lagi akan menduduki wajah alam. Kita selalu akan belajar pelajaran-pelajaran yang baru mengenai kebenaran semawi dan bertumbuh ke dalam peta kesuciannya. Demikianlah kita akan menjadi murid Tuhan, dan di dalam tugas di mana kita telah dipanggil, kita akan tinggal di hadapan Allah. Yesaya 54 ayat 13, 1 Korintus 7 ayat 24. Sebagai kesimpulan pelajaran kita harus mempelajari perumpamaan-perumpamaan juru selamat. Maksud Kristus dalam ajaran perumpamaan ini ialah sesuai dengan tujuan hari perhentian. Hari perhentian kudus di atas segala hari-hari yang lain. Kita harus mempelajari pekabaran-pekabaran yang ditulis Allah bagi kita melalui alam. Mengakhiri renungan firman Tuhan saat ini, saya mengundang kita untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Tolong kami untuk belajar dari alam, sebab alam menceritakan kemuliaan-Mu, sehingga kami dapat mengenal Engkau sebagai pencipta kami, dan melalui hari perhentian mengingatkan kami betapa ajaibnya dan dahsyatnya karya ciptaan-Mu yang kami boleh saksikan dari hari ke hari, dan di dalam setiap pekerjaan kami boleh mengingat Tuhan dan menyaksikan kuasa Tuhan di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami lebih setia, lebih memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami dari waktu ke waktu. Terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Kami telah berdoa dan bersyukur memohon berkat dan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Semoga berkat Allah melalui alam membuat kita menjadi orang-orang yang paling bersukacita untuk menikmati hari ini dan hari-hari selanjutnya. Amin. Sampai jumpa pada pembahasan renungan firman Tuhan pada pembahasan ke-22 dengan judul Perjanjian Kekal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.